Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya tidak memberikan sebuah tutorial, melainkan saya akan mencoba membuat sebuah korelasi antara kalimat-kalimat rohaniah dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini saya berikan sebuah nama atau sebuah tema, yaitu bencana waktu. Kenapa saya memberikan tema bencana waktu? Hal ini saya terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran, yaitu dari surat Al-Asr yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Sahabat edukasi dan Bapak Ibu guru, dari ayat-ayat di atas sangat jelas bahwa sesungguhnya manusia itu merugi. Merugi dalam hal apa? Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah korelasi antara ayat-ayat tadi dengan kehidupan real kita sesungguhnya selama hidup di dunia ini. Yuk kita simak manajemen waktu spiritual. Sahabat edukasi dan Bapak Ibu guru, di sini saya membuat sebuah tabel waktu, dan tabel ini saya beri judul kompetensi spiritualitas dalam manajemen waktu sebelum kembali ke alam abadi. Mohon izin dan mudah-mudahan tidak menjadi kontroversi ya. Sebetulnya tabel ini untuk apa? Begini Bapak dan Ibu sekalian, saya coba menghitung waktu yang telah Allah berikan kepada kita sampai nanti kita akan kembali ke alam abadi. Nah, caranya begini. Di sini saya tertulis waktu berjalan, kemudian di sini ada dari angka 0 sampai kembali ke 0, artinya dari angka kita lahir kembali ke kematian atau kembali lagi ke alam abadi. Nah, ini yang namanya perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup. Baik, pertama dari waktu berjalan. Di sini ada hari, jam. Kita masukkan hari, ketikan angka 1, berarti 1 hari. Nah, 1 hari sebagaimana kita ketahui bahwa 1 hari adalah 24 jam. Ini 1 hari. Lalu selanjutnya kita masukkan dalam 1 tahun. Nah, kita ketikkan angka 1, artinya di sini 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun didapati 12 bulan, 52 minggu, 365 hari, 8.760 jam, 525.600 menit, dan 31.536.000 detik. Kenapa saya menggunakan detik? Karena Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa nafas kita itu hitungannya detik. Artinya ketika Allah mencabutnya roh kita dalam 1 detik, ya sudah selesai. Maka di sini saya menghitung detik. Baik Bapak Ibu sekalian, ini perjalanan kita dalam hitungan waktu. Selanjutnya sahabat edukasi dan Bapak Ibu guru, kita akan mencoba menghitung usia hidup kita. Nah, usia hidup adalah di mana kita mulai dari 0 dan akan kembali ke 0. Di sini. Caranya bagaimana? Kita lihat dulu berapa usia manusia pada umumnya. Di sini saya tuliskan antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada dari lebih dari 70 tahun, mungkin barangkali itu ya bonus lah, itu kan bonus hidup. Nah, oleh karena itu di sini saya akan mengambil rata-rata manusia hidup 65 tahun. Jadi antara 60 dan 70. Saya masukkan angka 65. Nah, berarti di angka 65 anggap saja manusia wafat ya.
Berarti kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala selama 65 tahun. Ini namanya usia hidup, ya. Dari 0 ke 0 lagi. Karena di usia ini wafat misalkan, gitu kan. Atau terserah Bapak Ibu mau masukin 60, 70, terserah, kita masukin saja. Nah, selama usia 65 tahun ini, apakah selama 65 tahun ini kita diminta pertanggungjawaban, dihitung seluruh amal dan dosa kesalahan kita? Tentu bukan 65 tahun. Manusia terhitung memiliki tanggung jawab dan kewajiban selama hidupnya, itu terhitung dari usia balik. Nah, usia balik yaitu usia di mana manusia sudah mengemban sebuah kewajiban hidup dan sudah dihitung seluruh amal kebaikannya dan keburukannya. Nah, usia balik ini kita rata-rata untuk perempuan 12 tahun, untuk laki-laki 15 tahun. Nah, terserah Bapak dan Ibu, tapi saya di sini akan menuliskan angka 15. Ya, misalkan kalau Ibu mau menghitung dari 10 ya silakan sajalah. Ini kan apa ya, kalau misalkan kayak perempuan sudah haid ya, di usia-usia ini ya udah terhitung kan gitu. Tapi saya akan masukkan angka 15. Oke. Berarti ketika kita enter, nah maka didapatilah usia sesungguhnya kita adalah berapa? 50 tahun. Kenapa 50 tahun? Usia wafat dikurangi masa balik. Berarti selama 50 tahun ini anggap disinilah perjalanan hidup yang dihitung spiritualitasnya dengan waktu. Ini usianya ini. Nah, baik kita cek korelasi ayat tadi dengan kehidupan sehari-hari selama 50 tahun ini. Oke. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, di sini ada rutinitas, ada waktu yang dibutuhkan, kemudian ada waktu, hari, jam, dan tahun. Nah, rutinitas itu apa? Rutinitas itu adalah kebiasaan kita, kehidupan kita sehari-hari dari mulai bangun sampai ke tidur. Dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi. Nah, ini. Yang pertama, tidur. Berapa waktu yang dibutuhkan? Berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk tidur? Baik, kita ambil rata-rata. Waktu tidur kita setiap harinya misalkan 8 jam. Kita masukkan 8 jam. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, untuk tidur 8 jam ini berarti memerlukan waktu selama 18.250 hari. Dari mana 18.250 hari itu? Ini didapat dari usia kita 50 tahun dikali 365 hari. 365 hari itu yaitu dalam waktu satu tahun. Maka dari 18.250 hari ini berarti waktu untuk tidur sebanyak 146.000 jam atau selama 17 tahun. 17 tahun untuk tidur karena kita masukkan waktu untuk tidurnya 8 jam ya. Oke. Itu rutinitas yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke rutinitas yang kedua, yaitu aktivitas. Aktivitas ini apa? Aktivitas kita sehari-hari, kerja, sekolah, misalkan ngajar dan lain sebagainya lah. Ini aktivitas namanya. Nah, umumnya aktivitas manusia di dunia ini waktu yang diperlukan adalah 12 jam. Misalkan kita enter 12 jam, maka didapati waktu aktivitas kita 219.000 jam atau setara dengan 25 tahun. Nah, 25 tahun untuk aktivitas. Kemudian yang ketiga, rutinitas yang biasa, misalkan tidur, aktivitas. Nah, di sini ada waktu yang santai atau rileks. Waktu santai atau rileks itu ya ngobrol, misalkan sebelum tidur, selepas kerja. Nah, biasanya suka ada lah gitu kan. Maka saya coba masukkan di sini 4 jam misalkan. 4 jam ini setiap harinya kita
santai dan sebagainya. Kita enter, maka untuk santai dan rileks atau ya nyantai lah gitu kan, diperlukan waktu selama usia kita, yaitu 73.000 jam atau 8 tahun ya. 8 tahun untuk santai dan rileks. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita jumlahkan waktu yang dihabiskan selama hidup, usia kita tadi 50, kemudian aktivitas kita ada tidur, aktivitas kerja, santai, itu jumlahnya sama 50 tahun. Pertanyaannya, terus ibadahnya kapan? Kan gitu. Ibadah kita kapan? Ya untuk tidur, kerja, nyantai aja udah habis usia kita, ya kan? Gitu. Bukankah manusia ciptakan untuk beribadah? Nah, dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Nah, jelas sekali ini. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau melihat rutinitas kita di sini dengan usia yang kita patok 50 tahun, ya habis dengan ini. Lah ibadahnya kapan kan gitu. Baik kepada sekalian, bekerja apakah itu ibadah? Sekolah, ngajar dan sebagainya, apakah itu ibadah? Atau bukankah itu ibadah misalkan? Nah, ini terserah Bapak dan Ibu. Bekerja, kalau memang bekerjanya lillahi ta'ala, untuk mencari nafkah dan sebagainya, menghidupi keluarga, insya Allah mungkin jadi ibadah. Tetapi apakah iya kita bekerja untuk itu? Mohon izin, mohon maaf, saya sendiri mungkin yang bekerja ya dikejar adalah penghasilan, ketenaran, pengakuan dan sebagainya. Belum lagi di tempat pekerjaan kita mungkin sikut kanan sikut kiri. Oleh karena itu sangat miris ketika bekerja ini disebut ibadah. Tapi mudah-mudahan sahabat edukasi ya tidak seperti saya lah gitu. Kemudian sekolah, apakah iya sekolah itu ibadah? Padahal endingnya sekolah itu kan mendapatkan ijazah, ingin ada pengakuan juga, seorang sarjana misalkan gitu kan. Apakah itu ibadah? Gitu? Ya syukur-syukur sih, mudah-mudahan ya ibadah. Oke, maka saya tidak menghitung ini. Saya ya, tidak menghitung. Oke, kalau begitu sholatlah 5 waktu. Ini yang wajib saja ya Bapak dan Ibu. Pertanyaannya, berapa sholat kita selama 50 tahun? Nah, ini berapa sholat kita selama 50 tahun? Kita akan menghitung sholat aja. Kalau bekerja dan sekolah saya rasanya belum bisa mengatakan ini ibadah ya. Nah, kita ngitung sholat aja misal. Baik kepada sekalian, sholat berapa lama sih dalam sekali sholat? Ya, saya sih ngambil ukurannya rata-rata lah 10 menit. 10 menit itu sekali sholat. Kemudian sehari semalam itu kan kita sholat itu 5 kali, berarti kalau 5 kali berarti 50 menit. Nah, anggap saja dalam sehari semalam untuk sholat kita 1 jam. 1 jam dikali usia kita, maka didapatilah berapa? 18.250 hari. Dalam hal ini adalah 18.250 jam. Nah, 18.250 jam itu setara dengan 2 tahun kan gitu. Artinya dalam sehari semalam kita sholat selama 1 jam per hari dikali usia kita atau selama usia kita, maka dibutuhkan waktu untuk sholat itu 2 tahun, hanya 2 tahun. Nah, sekarang bandingkan usia kita yang 50 tahun dibandingkan 2 tahun untuk sholat. Sangat kecil sekali ketika dibandingkan dengan tidur 17 tahun, aktivitas 25 tahun, santai saja 8 tahun. Nah, sementara sholat berapa? Hanya 2 tahun ini. Baik sahabat sekalian, kesimpulannya begini. Mohon maaf, waktu yang dimanfaatkan selama 50 tahun
Hanya 2 tahun untuk sholat, itu pun belum tentu sholat kita bermakna dan diterima, ya kan? Karena buru-buru lah dan sebagainya. Tetapi oke lah, sekarang anggap saja sekiranya sholat kita diterima selama 2 tahun, rasanya tidak sebanding dengan perbuatan dosa-dosa kita selama 50 tahun. Nah ini wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu juga sahabat terkasih, mohon izin saya bukan menggurui, bukan menggarami air laut, akan tetapi hanya berbagi rasa ketika saya menyimak sebuah ayat Al-Quran tentang waktu. Maka saya terpikir, wah ternyata betul bahwa bencana waktu, ketika saya korelasikan ayat itu dengan hitung-hitungan seperti ini, sepertinya memang kita ini betul hidup kita ini merugi. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan, memberikan maghfirah pada kita, memberikan petunjuk sehingga kita selalu menjadi orang baik. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf, mohon izin, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.